semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Rahayu Putri. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara pengisian form disposisi. Nah, sebelum masuk ke videonya, apa sih fungsi form itu di dunia kerja? Nah, form itu memiliki fungsi yang sangat penting di dunia kerja karena dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengelola data secara rapi dan terstruktur. Melalui form, proses administrasi seperti pendaftaran, permohonan, laporan, dan hingga evaluasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan konsisten. Selain itu, form membantu mengurangi kesalahan pencatatan, juga memudahkan pengecekan ulang data, serta mendukung pengambilan keputusan karena informasi yang diperoleh itu lebih jelas dan sistematis. Nah, selanjutnya itu ada fungsi form disposisi pada dunia kerja. Nah, fungsinya itu sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan alur surat masuk maupun keluar di dunia kerja. Melalui form disposisi, pimpinan dapat memberikan instruksi, catatan, atau keputusan kepada bagian terkait secara jelas dan tertulis. Selain itu, form disposisi membantu memastikan surat ditindaklanjuti dengan tepat waktu, juga memudahkan pemantauan proses pekerjaan, serta menjaga ketertiban dan akuntabilitas dalam administrasi perkantoran. Nah, untuk form disposisi ini juga bisa menggunakan beberapa rumus yang di Excel. Saya mengambil rumus if dan conif. Nah, untuk rumus if-nya itu dalam database itu berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Dengan rumus if, status disposisi dapat dilakukan secara cepat, misalnya menampilkan keterangan prioritas utama atau akses terbatas, atau juga harus segera diproses sesuai data yang diinput. Selain itu, rumus if memudahkan pengelompokan data, mempercepat proses administrasi dengan mengurangi kesalahan karena penilaian dilakukan secara sistematis dan konsisten. Lalu untuk rumus conif-nya itu berfungsi agar kita mengetahui rekapan atau jumlah surat berdasarkan sifat suratnya. Nah, sekian aja penjelasan dari saya. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Ada ya database-nya dari agenda, tanggal, perihal, tanggal surat, asal surat, sifat surat, instruksi, diteruskan, status, dan tanggal penyelesaian. Nah, di sini juga ada keterangannya. Ini ya, di sini ada jika sifat surat penting, rahasia segera, maka statusnya kalau penting itu prioritas utama, rahasia akses terbatas, dan segera itu statusnya harus diproses. Nah, yang tadi saya jelaskan mengenai rumus if itu kita digunakan di bagian kolom I ini, di bagian status. Nah, untuk penggunaan rumus if-nya itu dengan cara kita klik dulu, lalu sama dengan if, buka kurung. Nah, untuk status if-nya ini kita lihat dari sifat suratnya, karena dilihat dari keterangannya ya di sini. Di sini jika sifat surat maka statusnya ini, maka di sini klik aja. Tadi udah dibuka kurung, sifat surat yang ini sama dengan lagi titik 2 tanda petik. Terus di sini karena yang pertama penting, kita jadi ketik dulu yang penting. Tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi. Nah, di sini penting itu statusnya itu prioritas utama. Jadi di sini kita ketiknya juga prioritas utama. Tanda petik lagi, tanda tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini udah otomatis keluar. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal klik yang ujung hijau ini aja sampai ada tanda plus hitam gini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, karena di sini ada yang false gini, itu tandanya tinggal kita ubah aja isinya.
Nah, ini kan dia rahasia ya. Nah, jadi di sini berarti rahasia. Statusnya itu akses terbatas. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini juga masih false. Tinggal kita ganti aja yang pentingnya karena dia di F4 itu sifat suratnya segera, jadi kita ganti segera. Nah, lalu untuk statusnya itu dia harus segera diproses. Lalu kita enter aja. Nah, ini semuanya tinggal diganti sesuai dengan sifat suratnya ya guys. Ini semuanya udah keganti ya sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Nah, terus untuk rumus CONIF-nya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu berfungsi untuk supaya kita tahu rekapan dari jumlah sifat surat. Nah, caranya itu tinggal jumlahnya itu kita klik, lalu kita ketik aja rumus CONIF-nya sama dengan CONIF buka kurung. Tadi sifat surat itu ada di kolom F. Nah, kita klik aja yang kolom F-nya ini semuanya. Nah, baru kalau misalkan udah kayak gitu, kita balik lagi ke sini. Kita kasih tanda titik koma, lalu kita kasih tanda petik dan ketik sesuai kita lagi cari rekapan sifat surat apa. Nah, yang pertama itu ada yang penting, jadi kita ketik dulu penting. Kita cari dulu yang penting. Lalu tanda petik lagi, lalu tutup kurung, terus tinggal kita enter. Nah, ini udah ada. Kalau udah kayak gini kita tinggal tarik lagi ke bawah, maka dia akan otomatis terisi. Nah, seperti ini. Lihat ya, sudah sesuai ya. Yang penting ada 1, 2, 3. Yang rahasia ada 1, 2, 3. Lalu yang segera juga ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini udah semuanya udah sesuai ya sama yang ada di database. Terus juga rumusnya juga membantu kita supaya mempersingkat pekerjaan daripada hitung manual. Nah, kalau misalkan udah datanya tinggal di save aja. Nah, di sini juga saya udah bikin form lembar disposisinya. Di sini ada logo, ada nama PT, jalan, nama kota, ini kan nomor telepon. Di sini juga ada sifat suratnya, ada yang penting, segera, dan rahasia. Nah, untuk di dalam formnya itu ada nomor agenda, ada tanggal, ada perihal, tanggal surat, asal surat, sifat surat, instruksi atau informasi, diteruskannya kepada siapa, sama tanggal penyelesaian. Nah, yang di dalam sini itu udah sesuai sama yang ada di database tadi ya. Nah, ini ada nomor agenda, ada tanggal, ada perihal, sampai ujung sini itu ada tanggal penyelesaian. Nah, gimana sih caranya mengisi form disposisi ini? Karena kan tadi kan di database itu kan kita ada 10 data. Nah, untuk membuat lembar disposisi menjadi 10 data atau 10 lembar disposisi itu kan pasti memakan waktu yang cukup lama. Nah, oleh karena itu saya punya sedikit tips dan juga tutorial bagaimana cara mengisi lembar disposisi ini secara otomatis. Nah, caranya itu pertama, kalian masuk ke bagian surat yang ada di tengah-tengah referensi dan peninjauan. Nah, selanjutnya karena di sini itu masih abu-abu kayak gini ya, masih belum terbuka. Caranya itu kalian
pilih penerima yang ini, lalu pilih yang gunakan daftar Anda. Nah, di sini dia akan masuk ke file kalian ya. Nah, sebelum memilih datanya, saya sarankan kalian membuat dulu folder bernama data mail merge agar data yang mau kalian masukkan ke dalam surat itu tidak tercampur. Nah, di sini saya sudah ada data mail merge-nya. Nah, di sini karena tadi udah disimpan ya, udah di save database-nya yang ini, jadi tinggal kita klik aja lalu kita klik buka. Kita klik yang oke ya, yang ini ya udah sesuai ya. Oke. Nah, setelah udah kita pilih, maka yang di sini itu nggak jadi abu-abu lagi ya, bisa diklik sekarang. Nah, caranya kalian klik yang sisipkan penggabungan bidang yang ini, kita klik. Nah, karena yang di sini pertama itu ada no agenda, jadi kita pilih yang nomor agenda yang paling atas. Nah, ini semuanya kita isi dulu ya sesuai database tadi. Udah keisi sesuai yang tadi di database. No agenda isinya no agenda, yang tanggal isinya tanggal, yang perihal isinya juga perihal. Nah, ini kan masih belum muncul ya data-datanya. Nah, gimana sih caranya supaya muncul? Nah, caranya itu kalau misalnya udah keisi semua, kalian klik yang ABC atau pertinjau hasil, kita klik. Nah, ini langsung ya otomatis udah keisi. Ini kan kita terus untuk memastikan apakah ini sesuai, kita lihat di ujung sini yang angka 1. Nah, ini berarti di data yang nomor 1. Kita lihat di sini data nomor 1 itu di sini itu nomor agendanya akhirannya itu 001 dan tanggalnya itu di tanggal 1 bulan Januari 2027. Kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah sesuai ya. Akhirannya 001 dan tanggalnya itu di tanggal 1 Januari 2027. Nah, caranya supaya kita otomatis itu caranya di atas ini itu klik yang tanda panahnya ke sebelah kanan, yang ini kita klik. Nah, maka dia otomatis akan berubah ya. Di sini nomor agendanya yang tadinya 01 menjadi 02. Begitu juga yang data ketiga berubah, data yang keempat juga berubah, kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan yang terakhir ada data yang ke-10. Nah, di sini udah semuanya otomatis terganti ya. Nah, jadi sekian aja video tutorial dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang atau salah mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.